Nah, di Jaladungga ini salah satu tempat yang dikasih sesaji di Gunung Lawu via Cemoro Sewu, coy. Jadi buat kalian yang lewat sini, sekali lagi ini bukan tempat sembarangan yang bisa kalian jadikan bercandaan. Nah, ada kejadian yang tidak mengenakan nanti di pos 5 ini. Jadi kita memutuskan untuk lanjut lagi karena di sini udara udah mulai dingin. Ini kelihatannya terang banget ya, padahal di sini angin itu bertiup sangat-sangat kencang dan membawa udara dingin. Sangat-sangat dingin sekali. Aku yang kostumnya cuman sebatas celana pendek dan kaos itu udah mulai dingin di sini, coy. Dan seperti kataku, di sini banyak tempat-tempat sakral. Lanjut dari pos 5 kita nemu untuk mata airnya ya. Mata air Sendang Derajat, coy. Terus di sebelah Sendang Derajat juga ada tempat yang disakralkan lagi untuk penduduk setempat. Dan di situ juga ada musola sama warung. Nah, di sini kita istirahat sambil sholat-sholat dulu sebentar. Lanjut, setelah itu kita memutuskan untuk gas menuju ke tempatnya Mbok Iem, coy. Nah, lagi dan lagi kita menemukan tempat sakral, coy. Berupa rumah. Aku nggak ngerti ini rumah kayak rumahnya siapa. Terus yang tinggal di dalam itu ada atau enggak? Kayaknya udah nggak ada sih, soalnya digembok gitu ya. Yang jelas ini rumah itu udah kelihatan kayak usang banget, tua banget, bentuknya juga rumah joglo tradisional begitu. Dan lagi-lagi di sini auranya itu lain, coy. Bahkan ada juga sesaji-sesaji di depannya rumah itu. Membuat aura yang sangat mistis di sekitaran rumah itu. Nggak jauh dari rumah itu kita nemu warungnya Mbok Iem ya. Ciri khasnya adalah di depannya ada monyetnya. Ada ayam juga sih by the way. Oke, setelah kita beres bikin tenda, kita memutuskan untuk makan malam ya. Nah, setelah makan malam itu atmosfer makin berubah drastis, coy. Yang tadinya masih ada hangat sinar matahari sekarang udah full dingin banget. Full dingin banget. Nah, karena Pak Lekku itu nggak tahan dingin, dia sama Satria itu memutuskan untuk langsung tidur ke dalam tenda. Nah, karena aku sama Ipik belum bisa tidur, jadi kita memutuskan untuk jalan-jalan. Karena katanya ada harga dalam di sekitaran sini. Jadi harga dalam itu apa gitu kan? Buat kalian yang nggak ngerti, harga dalam itu adalah petilasannya Prabu Brawijaya, coy. Nah, ini aku sama Ipik memutuskan untuk jalan ke harga dalam. Nah, sewaktu jalan itu kita ketemu berpapasan sama Pak D. Nah, Pak D ini menawarkan aku sama Ipik untuk mampir ke rumahnya dia gitu. Ya jelas dong, aku sama Ipik mau, orang lagi dingin-dinginnya ditawari masuk ke rumah yang ada apinya. Aku sama Ipik langsung masuk dong. Nah, sewaktu masuk itu kita seperti biasa disuguhi kopi, udut, dan membahas hal-hal yang gak jelas lainnya. Nah, di antara pembahasan itu aku tanya, Pak D, boleh nggak kalau aku ke atas itu, ke dalam petilasan? Pak D itu jawab, monggo mas, tapi tetap dijaga ya untuk tutur kata, perilaku, karena ini bukan tempat sembarangan. Nah, karena Pak D-nya asik diajak ngobrol, aku pun juga tanya,
iseng aja tanya gitu, Pak D, Brawijaya itu kesini ngapain gitu, kan kerajaannya nggak di sini. Tiba-tiba Pak D itu mendelik ke arahku dan berkata, kowe iki nek ngomong dijogo, kaya bocah ora dididik. Nah, Ipik di situ langsung nyenggol aku gitu loh. Ipik langsung di situ nyenggol aku dan dia ngode ke aku. Ngode yang intinya itu kalau manggil itu pakai gelarnya gitu. Jadi Prabu Brawijaya gitu. Prabu Brawijaya atau Raden Prabu Brawijaya. Maksudnya kayak gitu. Oke, di situ aku minta maaf sama Pak D gitu ya. Aku nggak tahu gitu kan. Nah, lanjut cerita bla 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 cerita gitu. Terus aku iseng lah tanya lagi gitu kan. Pak D bisa lihat hal-hal yang kita nggak bisa lihat nggak gitu. Pak D itu udah mulai diam lagi nih, yang tadinya asik cerita tiba-tiba diam gitu. Nggak jawab pertanyaanku. Terus aku lanjut masih tanya lagi, Pak D, nek sampean bisa lihat hal-hal yang nggak jelas, wong sampean katane putune Prabu Brawijaya, kira-kira Alfi dan pendaki-pendaki yang hilang di Lawu itu kemana ya Pak D? Nah seketika Pak D itu marah lagi ke aku nih. Iki tempat duduk tempat sembarangan, kowe rasa takon aneh-aneh, digituin cuy aku. Ya aku langsung diem ya, langsung diem. Terus suasana seketika itu hening. Nah, nggak jauh dari tempat kita itu ada tenda-tendanya orang Jakarta. Seketika orang Jakarta itu teriak-teriak, benar-benar teriak-teriak. Padahal itu cowok ya, cowok itu teriak-teriak. Kesurupan bro, benar-benar kesurupan. Nah, buat kalian yang pengen tahu kenapa kok aku sampai nyeritain hal ini gitu kan. Nah, karena mas-mas Jakarta itu badannya gede bro, bukan kecil kayak aku, kurus kayak aku gini kan. Mungkin kalau aku kesurupan bisa ya dipegangin 1 orang atau 2 orang. Nah itu dia itu kesurupan dipegangin 5 orang aja karena badannya gede. Itu gak bisa coy, memberontak sekali. Nah mas-mas itu langsung ditangani sama penjaga warung, diusir gitulah, kurang lebih ditenangkan gitulah. Katanya di Jalatungga yang tadi aku sempat videoin, itu dia itu ada yang ngikutin atau gimana gitu, kodamnya yang jaga dia itu bentrok sama penunggunya situ gitu loh. Tepat setelah aku tanya aneh-aneh sama Pak D itu, mas-mas itu yang kesurupan. Aduh. Dah setelah itu Ipi memutuskan untuk masuk ke tenda gitu ya. Suasana bener-bener habis itu nggak kondusif banget. Suhu yang turun drastis, suasana yang sangat-sangat dingin. Jadi ya wes kita berdua memutuskan untuk masuk ke dalam tenda coy. Nah gak bisa tidur, jelas gak bisa tidur karena sleeping bagku itu gak toleransi sama suhu minus. Bener-bener gak bisa tidur. Jadi kalau gak madep sana ya madep situ, melumah, bahkan tidur model arca yang nekuk semua kayak gini, tetap gak bisa tidur. Tetap gak bisa tidur. Aku kenapa ya kok gak bisa tidur, kok dingin banget gitu. Sampai flashlight yang ada di luar tenda yang tadinya buat nutup, bikin kanopi kayak gitu, bikin teras, itu sampai dicopot buat selimutan saking dinginnya kondisi malam itu. Singkat cerita pagi pun tiba gitu ya, tahu-tahu udah ada sunrise pagi-pagi. Dan kita video untuk sunrise-nya gitu ya tuh. Video untuk sunrise-nya. Dan ya tebak, suhu bener-bener minus bro. Ada banyak es di sekitaran tenda. Waduh. Tidak menerima barter ya saat. Setelah itu aku bikin energen dan lanjut untuk muncak ke Hargo Dumilah. Kondisi di puncak udah ramai banget orang tuh.
Dewean aku malah ketemu Mbak Iki bener. Oke, setelah berfoto-foto sebentar terus kita memutuskan untuk turun, dan ternyata di sekitarannya tempat aku ngecamp banyak rumah-rumah tua kayak pedesaan kayak gitu loh jadinya ya. Karena aku datang ke situ waktu muter-muter ke sekitar itu malam, jadi aku nggak tahu kalau di sekitarnya kita itu banyak rumah-rumah. Dan aku mengunjungi salah satu pedesaan yang ada di situ cuy. Nih kondisi rumahnya ya, kayak gini nih ya. Dan di depannya rumah kalian bisa lihat ada sesaji-sesaji begitu. Bayangkan siapa orang yang tinggal di atas itu ya coba. Siapa loh? Dikelilingi edelweiss dan suhu-suhu minus gitu. Ya pemandangannya bagus sih, cuman kok kayak serem gitu loh. Nah setelah itu kita memutuskan untuk turun cuy. Turun. Ini udah sampai ke mata air lagi ya. Dan ya udah. Jadi estimasi untuk waktu naiknya itu kurang lebih 7-8 jam. Kalau kalian jalannya cepet kayak bapak-bapak porter mungkin 5-6 jam. Tapi kalau aku 7-8 jam waktu naik. Dan estimasi waktu turun itu cuman 2,5 jam doang cuy. Real 2,5 jam. Kalau kalian lemot ya 3 jam lah. Jadi itu dia untuk pendakianku via Cemoro Sewu ke Gunung Lawu ya. Dan buat kalian yang penasaran tentang kisah-kisah yang lain, tulis aja di kolom komen di bawah cuy. Semoga bermanfaat informasi dari aku. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Dan thank you. See ya.